Film ini mengisahkan tentang aksi balas dendam seorang wanita setelah suami dan anaknya terbunuh. Cerita flashback ke 5 tahun sebelumnya. Riley North adalah seorang ibu yang lemah lembut yang bekerja sebagai teller di sebuah bank di Los Angeles. Dan suaminya yang bernama Chris, serta putrinya yang bernama Charlie. Dan si Chris ini bekerja di bengkel miliknya sendiri. Terlihat mereka sedang merencanakan pesta ulang tahun untuk Charlie yang akan diadakan nanti malam. Kemudian datanglah teman Chris yang mengajak Chris untuk merampok bandar narkoba yang bernama Garcia. Mr. Watson, today is actually... Riley pun terpaksa harus pulang malam karena disuruh lembur menggantikan temannya yang sedang sakit. Dan ketika pulang dia pun langsung kaget karena tidak ada satupun teman Charlie yang datang. Nobody came. Yang ternyata itu adalah akal-akalan dari si Peg, ibu arisan yang sangat rempong. Christmas Carnival. Dan untuk menghibur hatinya Charlie yang sedih, mereka pun memutuskan untuk pergi ke pasar malam. Ice cream. Si Chris kembali menghubungi temannya untuk membatalkan rencananya karena risikonya yang sangat besar, dan yang ternyata rencana mereka sudah diketahui oleh Garcia, dan temannya pun ternyata sudah ditangkap oleh Garcia. Dan tanpa Chris sadari, ternyata mereka sudah dibuntuti oleh anak buah Garcia. Sesampainya di pasar malam, mereka pun langsung bersenang-senang bersama-sama dan tak lupa untuk membeli es krim peppermint. Dan tanpa disadari, mereka sedang diawasi oleh anak buah Garcia sambil sebat. Saat akan pulang dan sedang menuju mobil, Riley kembali lagi untuk mengambil tisu. Tinggallah Chris dan Charlie jalan berdua menuju mobil. Dan saat sudah berada di pinggir jalan, Chris dan Charlie langsung diberondong tembakan oleh preman-preman anak buah Garcia di depan mata Riley. Suami dan putrinya pun akhirnya tewas. Menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Singkat cerita, Riley pun terbangun sudah berada di rumah sakit karena dia juga terkena luka tembak di kepala. Stan dan Moises adalah dua detektif yang diturunkan oleh polisi untuk menyelidiki kasus penembakan yang telah terjadi pada keluarga Riley. Terlihat Riley sedang berada di rumahnya, sedang membereskan barang-barang kenangan bersama keluarganya. Kemudian datanglah pria asing yang menemuinya. Dan memberikan sejumlah uang yang sangat banyak, yang ternyata dia adalah pengacara dari anak buah Garcia, dan Riley pun langsung mengusirnya. Sampai tiba saatnya di persidangan, yang ternyata hakimnya tuh sudah disuap oleh Garcia. Lorazepam, lithium, risperidone. Is there anything Dan else? akhirnya vonis untuk anak buahnya pun dibebaskan, walaupun dia bersalah. Dan inilah yang terjadi sekarang. Ditemukan 3 mayat preman yang membunuh keluarga Riley tergantung di wahana kincir angin. Dan balas dendam pun dimulai. Selanjutnya Riley pun menemui hakim korup yang dulu menyidangnya 5 tahun silam dengan tujuan untuk membunuhnya.
dengan cara yang cukup sadis. Knowing Polisi pun akhirnya menyadari bahwa Riley telah kembali setelah 5 tahun menghilang untuk membalaskan dendamnya. Riley pun mulai mendatangi tempat bisnis milik Garcia. Dan tujuannya hanya satu, untuk membasmi semua anak buah Garcia. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thought. She didn't take anything. She burned all the money. Berita tentang Riley pun sudah tersebar luas di seluruh Los Angeles, sampai FBI pun harus turun tangan dan mengutus agen yang bernama Inman. Tak mau bisnisnya terganggu, akhirnya Garcia menyusun rencana untuk menghentikan pergerakan Riley dan berencana untuk menjebak di lab narkoba miliknya. I don't see nothing. Tapi berkat keahliannya, Riley pun berhasil selamat dari jebakan Garcia. Dengan pedenya, anak buah Garcia mengatakan bahwa Riley telah tewas, dan tanpa mereka sadari, mereka telah diikuti oleh Riley di belakang. Hingga akhirnya Riley pun berhasil mencegahnya, dan langsung menghabisi keduanya. Riley pun menuju kediaman Garcia menggunakan mobil milik anak buahnya. Dan satu persatu penjaganya pun mulai dihabisin. Sampai akhirnya Riley pun berhadapan dengan Garcia. Kemudian muncullah Putri Garcia yang membuat Riley hilang konsentrasi dan lengah. Momen ini pun tidak disia-siakan oleh Garcia. Dia pun langsung menusuk perut Riley dan langsung kabur dengan putrinya. Singkat cerita, Riley datang menghampiri kediaman Peg dengan kondisi yang sangat kacau, dan Riley pun langsung menutup lukanya dengan softtek. Tujuannya hanya untuk menakuti Peg dan mengambil mobilnya. Di sisi lain, Moses mulai mencurigai keterlibatan Stan dengan Garcia, dan Stan akhirnya menembak mati Inman karena mulai curiga ada polisi yang disuap oleh Garcia. Riley pun sudah sangat lemah dan tidak berdaya karena luka di perutnya. Kemudian datanglah bayangan putrinya yang membangunkannya, karena ternyata anak buah Garcia sudah mulai mengepungnya. Let's get the motherfucker. We got someone in the 911. Tapi karena kecerdikan Riley, mereka pun mulai dihabisi satu persatu. Riley pun menemukan HP milik agen Inman dalam tong sampah. Mengetahui HP tersebut milik FBI, dia pun langsung melakukan live streaming dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan kelompok Garcia, serta agen Stan yang ternyata adalah seorang mata-mata Garcia, dan langsung menyuruh kepolisian agar menuju tempat tersebut. Hey, shoot to beat that bitch. You hear me? Blow her fucking head off. Kemudian Garcia menyandra seorang anak yang bernama Maria agar mau menyerahkan diri, hingga akhirnya Riley pun keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan diri. Garcia pun langsung menghajar Riley hingga tersungkur, tapi kemudian polisi pun langsung datang. Garcia dan anak buahnya pun langsung kabur membaur dengan warga sekitar.
Singkat cerita, Riley pun akhirnya menemukan Garcia dan menghajarnya, karena pada dasarnya Garcia tuh nggak bisa berantem. Kemudian para polisi pun datang dan menyergap mereka dan meminta agar Riley tidak menembak Garcia dan menyerahkannya pada polisi. Tapi karena dendam yang sudah memuncak, Riley pun tidak menghiraukan ucapan polisi dan langsung menembak kepala si Garcia hingga tewas. Kemudian para polisi pun langsung menembaki Riley. Tapi walaupun Riley sudah tertembak, dia masih bisa kabur tanpa seorang pun yang tahu. Singkat cerita, akhirnya polisi berhasil menemukan Riley di pemakaman keluarganya. Dan disinilah Riley sekarang berada. How you feeling? Dan tak disangka-sangka, dan film pun tamat. Oh my god! Wow! Kemungkinan film ini akan dibuatkan sequelnya, mengingat masih ada bandar narkoba yang lebih besar daripada Garcia. Pesan moralnya adalah, janganlah meremehkan emak-emak yang walaupun kadang-kadang sen kiri beloknya ke kanan. Karena emak-emak kalau sudah sangat marah, bisa sangat barbar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe, karena itu gratis.